Ini adalah semua hero di Mobile Legends, tapi dari 130 hero dan hampir 270 triliun kombinasi hero yang bisa dimainkan, ada 4 pola draft yang akan bikin kamu cepat naik rank. Masalahnya itu aja gak cukup karena gua udah pelajari semua hero untuk jawab pertanyaan-pertanyaan seperti hero apa yang harus di-ban, cara draft untuk player solo, sinergi-sinergi untuk party duo, trio hingga party 5, urutan pick yang benar, sampai berapa banyak hero yang perlu kamu kuasai dan siapa aja untuk setiap role. Namun, ada satu kesalahan terbesar yang wajib kamu hindari dulu, yaitu mengikuti draft MPL. MPL kan ban dan pick ganti-gantian. Satu ronde ban, satu ronde pick. Terus lanjut satu ronde ban, dan satu ronde pick lagi. Istilahnya draft ban. Sementara kita itu ban dulu baru pick. Disebut blind ban. Dari aturan aja udah beda. Apalagi tim MPL itu sudah tahu lawan mereka dari jauh hari. Karena itu, mereka akan ban atau pick hero tertentu sesuai lawannya. Kayak kalau lawan Favian, tim MPL akan ban Fanny. Meskipun kamu harus hati-hati untuk ikutin draft MPL, ada 2 komposisi tim yang sering dipakai tim MPL dan akan kita bahas nanti. Itu adalah hal pertama yang wajib kamu pahami, karena draft adalah fase sebelum permainan dimulai, di mana kita melakukan 2 hal. Ban untuk melarang semua orang memakai hero tertentu, dan pick untuk memilih hero yang akan kita gunakan. Tapi untuk bisa ban dan pick dengan benar, kamu harus paham konsep team comp dan win con. Team comp atau team composition berarti komposisi tim kamu terdiri dari apa aja. Jungler tank atau jungler assassin, roamer heal atau roamer tank, dan masih banyak lagi. Masalahnya, tim comp itu gak cukup, karena setiap tim comp punya win con-nya masing-masing. Win con atau win condition adalah kondisi yang harus terpenuhi agar tim kamu bisa menang. Kayak gimana cara open war-nya, apa saja tugas setiap role pada saat war, sampai hal aneh seperti kenapa tim MPL ini malah fokus nyerang tank, bukan core lawan. Pastikan kamu paham 2 hal ini karena akan sangat berguna saat kita belajar cara pick hero. Tapi sebelum itu, kamu harus tahu cara ban hero dulu. Fase ban itu terdiri dari 3 ban pertama, buka ban-nya, 2 ban terakhir, lalu buka ban-nya lagi. Untungnya, tujuan dari fase ban itu cuma satu, yaitu bikin hero OP yang kamu punya lebih banyak dari lawan. Gini cara maksimalinnya. Di satu meta, hero OP itu biasanya ada 3. Kalau kamu dapat first pick, hero OP yang lepas setelah fase ban itu harus 1. Karena kalau lebih dari 1, lawan akan dapat jatah hero OP yang bisa aja lebih banyak dari kamu. Jadi, kalau kamu dapat first pick, ban 2 hero OP aja, jangan ketiganya. Tapi, kalau kamu dapat pick kedua, hero OP yang lepas setelah ban itu harus 3. Biar saat lawan pick 1 hero OP, kamu bisa pick 2 sisanya. Biar gampang, lihat simulasi ini. Kalau hero OP yang lepas ada 1, tim yang dapat first pick akan unggul karena dia punya hero OP, sementara lawannya enggak. Kalau yang lepas ada 2, kondisinya netral karena kamu dan lawan dapat jatah yang sama. Namun, kalau yang lepas ada 3, tim yang pick kedua akan unggul karena mereka punya 2 hero OP, sementara tim lain cuma punya 1. Konsep ini penting banget biar kamu tahu kapan harus ban hero OP atau hero biasa. Kalau gitu, di saat kamu nggak ban hero OP, hero apa yang harus kamu ban? Jawabannya adalah hero yang merupakan counter hero yang mau kamu pakai. Seperti kalau mau main Freya, ban Valir. Kalau mau main Link, ban Minsitar. Atau kalau mau main Obsidia, ban Cloud. Strategi ban yang sudah kita bahas tadi itu kuat. Namun ban kamu akan sia-sia kalau kamu salah pick hero. Jadi untuk pick hero dengan benar, kamu harus paham komposisi tim dan kondisi menangnya.
Kita akan mulai dengan komposisi dive yang terdiri dari XP laner yang bisa lompat ke backline lawan seperti Popheus, Xborg, dan Yuzhong, jungler assassin atau yang bisa lompat seperti Baxia, Fanny, dan Lancelot, mid laner dengan mobilitas tinggi seperti Selena, Kagura, dan Valentina, roamer yang bisa lompat seperti Matilda, Kalea, dan Chou, serta MM lincah seperti Roger, Cloud, dan Iritel. Mereka bertujuan untuk masuk ke backline lawan saat war dan menghabisi damage dealer lawan. Jadi, kondisi menangnya adalah setiap kali war, damage dealer lawan harus habis duluan. Saking kuatnya, komposisi ini sering dipakai tim MPL. Sayangnya, mereka bisa di-counter oleh hero-hero yang bisa menggagalkan inisiasi. Makanya, kamu harus ban hero-hero seperti Digi, Valir, dan Akai. Ingat ya, saat main komposisi dive, kalian harus kompak, buat prioritas target dan habisin satu per satu. Jangan pakai terlalu banyak skill ke satu target. Pakai secukupnya aja biar bisa incar target selanjutnya. Tapi bang, ini tidak berlaku buat player solo. Tenang aja, gua akan kasih tahu cara adaptasikan ini untuk party trio, duo, bahkan solo. Tapi sekarang kamu harus paham 3 lagi. Kalau komposisi dive itu mau masuk ke backline lawan, komposisi ini adalah kebalikannya, yaitu komposisi poke yang terdiri dari 3 hero cicil, 1 hero eksekutor, dan 1 hero TB yang bisa menggagalkan inisiasi lawan. Istilahnya adalah disengager. XP dan jungle bisa diisi hero cicil, eksekutor, atau TB, sementara mid dan gold lane cuma bisa diisi hero cicil. Roamer cuma bisa diisi hero TB atau cicil. Mereka bertujuan untuk cicil lawan dari jauh. Saat darah lawan sedikit, eksekutor akan masuk untuk habisi lawan. Jadi, kondisi menangnya adalah darah lawan kamu harus sisa sedikit sebelum war dimulai. Hati-hati, kalau lawan mau open war, hero TB kamu harus gagalin inisiasinya. Makanya, hero cicil kamu harus punya skill yang bisa di-spam dan jaraknya jauh. Di mid lane ada Novaria, Xavier, dan Zetian. Di gold lane ada Beatrix, Layla, dan Ixia. Sementara di roam ada Digi. Hero eksekutor kamu harus punya skill yang akan ke-reset setelah habisin lawan. Di XP ada Martis. Di jungle ada Leomord, Roger, dan Karina. Sementara hero TB disengager kamu harus bisa gagalin inisiasi lawan. Di XP lane ada Hylos, Chou, dan Ruby. Di jungle ada Fredrin, Barats, dan Akai. Di roam ada Lolita, Grok, dan Belerik. Komposisi poke itu bagus banget kalau rank kamu di bawah Mythic Glory, karena tim lawan tidak paham cara counternya. Tapi di rank yang lebih tinggi, lawan sudah ngerti main vision dan ngeflank, dan komposisi ini akan kesulitan di sana. Jadi, kalau kamu mau komposisi yang kuat di semua rank, kamu harus pakai komposisi front to back, karena ini adalah yang paling sering digunakan oleh semua kalangan, mulai dari publik, penjoki, sampai tim MPL. Komposisi ini dibagi menjadi 2, tim frontline dan tim backline. Tim backline berisi 2 damage dealer konsisten dengan tipe damage yang berbeda. Ingat ya, damage dealer konsisten, bukan yang burst. Di gold lane ada semua MM kecuali Leslie. Di mid lane ada semua mage DPS seperti Kimi, Cecilion, dan Xavier. Sementara tim frontline berisi 1 inisiator, 1 hero sustain, dan 1 disengager. Posisinya bebas. Di XP ada Glue, Yuzhong, dan Chou. Di jungle ada Fredrin, Uranus, dan Barats. Di roam ada Tigreal, Kalea, dan Lolita. Kondisi menang untuk komposisi ini adalah backline kamu harus bisa habisin frontline lawan. Sementara frontline kamu harus bisa zoning backline lawan biar mereka gak bisa ikut war. Biasanya yang zoning backline lawan itu XP atau roamer yang punya banyak CC. Kamu ingat klip tadi gak? Itulah alasan tim MPL serang tank lawan. Mereka sedang main tim front to back. Meskipun gampang dimainkan, komposisi front to back itu terlalu mengandalkan MM dan mage kamu. Kalau mereka terculik, tim kamu gak akan bisa ngapa-ngapain. Dan karena terlalu mengandalkan war, kamu bisa di split push. Komposisi front to back bisa bikin kamu menang.
Tapi kalau kamu mau menangnya dengan cepat, kamu harus tahu komposisi hyper carry yang bertujuan untuk membuat satu orang jadi bintang yang akan gendong tim. Hyper carry ini bisa di gold lane seperti Freya, Nathan, dan Cloud, atau jungle seperti Link, Yi Sun Shin, dan Lancelot. Hati-hati, hero yang bisa dijadikan hyper carry adalah hero yang punya DPS tinggi, bukan hero burst yang cooldownnya lama. Di komposisi ini, roamer akan selalu temenin hyper carry-nya, jadi hero-hero lain harus bisa mandiri. Kondisi menang dari komposisi ini adalah hyper carry kamu harus kaya. Kalau dia miskin gold, kamu pasti kalah. Memang sih, kamu terlalu mengandalkan satu hero, tapi kalau sekalinya dia kaya, kamu bisa cepat menang gamenya. Setiap tim comp punya kelebihan, kekurangan, dan cara menangnya masing-masing. Gak ada yang mengcounter satu sama lain, dan kemungkinan menangnya itu imbang. Namun, kita punya masalah baru. Meskipun kamu paham komposisi tim, urutan kamu pick hero-nya saat draft itu sepenting komposisinya sendiri. Jadi, ikutin panduan ini. Setelah ban, kamu harus sudah tahu komposisi tim apa yang mau kamu mainkan. Jadi, hero yang kamu pick itu harus masuk ke komposisinya. Untuk urutannya, ikuti prioritas ini. Hero OP, lalu hero fleksibel yang bisa mengisi lebih dari satu lane, seperti Baxia yang bisa di roam dan jungle, serta Lunox yang bisa di gold dan mid lane. Terus ke hero yang mengcounter hero lawan. Hero tahan badan, damage dealer, dan inisiator. Ingat ya, itu adalah prioritas. Biar gampang, lihat contoh ini. Di fase ban, kita ban hero OP seperti Fanny, Wanwan, dan Yi Sun Shin. Setelah lihat lawan yang ban Nathan, Wanwan, dan Lancelot, ada beberapa hero kuat yang lepas, seperti Ben, Hayabusa, dan Angela. Karena hero-hero front to back seperti Nathan dan Wanwan di ban, gua memutuskan untuk main komposisi dive, yang perlu XP dan roamer yang bisa lompat, jungler assassin atau bisa lompat, serta mid dan gold laner lincah. Jadi, gua ban Digi dan Bane untuk menutupi kelemahan komposisi dive. Di fase draft, gua lihat daftar prioritas. Lalu pick Baxia karena dia OP dan fleksibel. Lawan pick Exborg dan Kalea. Karena lawan pick Exborg yang merupakan counter Baxia, Baxia akan lebih bagus dimainkan di roam sebagai roamer yang bisa lompat. Selanjutnya, kita kembali ke daftar prioritas. Karena hero OP dan fleksibel yang cocok dengan komposisi dive sudah tidak ada, kita lanjut ke hero yang mengcounter hero lawan. Karena lawan pick Exborg, kita bisa pick Link yang akan mengcounter Exborg sekaligus jadi jungler assassin kita. Karena udah gak ada yang bisa di counter, kita lanjut ke hero tahan badan seperti Popheus yang sekaligus jadi XP laner yang bisa lompat. Setelah lawan lanjut pick, kita akan lanjut ke damage dealer dengan Harith sebagai gold laner lincah dan Valentina sebagai mid laner lincah. Kita pick gold laner magic karena damage fisikalnya sudah banyak dari Link dan Popheus. Kalau diperhatikan, draft ini adalah komposisi dive melawan komposisi front to back. Tapi bang, ini tidak berlaku buat player solo. Udah, ayo kita bahas. Sebagai party 3, kamu harus memainkan trio mid, yaitu mid lane, jungler, dan roamer. Karena mereka adalah penentu arah rotasi. Draft untuk trio mid masih mengikuti keempat komposisi tadi. Masalahnya, kalau kamu main duo, kamu bisa dapat party duo tambah trio, duo tambah solo, dan duo tambah 3 player solo. Kalau kamu dapatnya duo tambah trio, ikuti arahan draft dari party 3-nya dan sesuaikan dengan komposisi tim yang ingin mereka mainkan. Namun, kalau kamu gak main bareng trio, kamu bisa memaksimalkan 3 sinergi ini. Kita mulai dengan roamer dan gold laner. Lihat tipe damage yang diperlukan tim. Kalau tim kamu sudah punya 2 hero fisikal seperti Link jungle dan lapu-lapu XP, pick gold laner magic seperti Harith dan Nathan. Namun, kalau kamu yang main roam, lihat hero tebal di tim kamu. Kalau belum ada tank, kamu wajib pick tank. Kecuali kalau kamu mau main combo tertentu seperti Freya Digi atau Ixia Digi. Pastikan kalau roamer kamu bisa menutupi kelemahan gold lanernya. Contohnya, Freya punya damage yang tinggi dari early sampai late game.
Sayangnya skill dia itu damage semua, gak ada mobility. Jadi dia gampang di-kite dan sekalinya di slow, dia gak bisa ngapa-ngapain. Untungnya Digi bisa tutup kelemahan dia karena ultinya ngasih imun CC dan skill 2-nya memerangkap lawan gak akan bisa kabur dari Freya. Bahkan hal ini juga berlaku dua arah di mana gold lanernya bisa menutupi kelemahan roamernya. Kayak Franco, meskipun dia punya hook yang kuat banget, hooknya itu gampang dihindari lawan. Jadi kalau gold lanernya bisa CC lawan, seperti skill 2-nya Mia, hooknya Franco akan gampang kena. Sinergi gold lane dan roamer itu kuat, tapi sinergi duo terkuat adalah mid dan jungler. Sebenarnya sinerginya itu harus saling melengkapi juga, seperti gold laner dan roamer. Namun, kamu juga harus memperhatikan jenis junglernya. Kalau junglernya perlu farming seperti Link, Yisun, Shin, dan Joy, jangan pick mid yang perlu farming seperti Cecilion, Cyclops, dan Lunox. Begitu juga sebaliknya. Kalau magenya perlu farming, pick jungler yang bisa bantu pressure mid lawan seperti Fredrin, Barats, dan Baxia. Terakhir, ada sinergi jungler dan roamer yang sinerginya sama seperti mid dan jungler. Tapi kalau kamu main solo, ekspektasi kamu harus lebih rendah lagi. Jadi ikuti prinsip-prinsip ini. Satu tim harus punya frontline dan backline. Penghasil damage utama tim harus ada yang fisikal dan magic damage. Satu tim harus terdiri dari hero early game dan late game. Harus ada hero yang bisa inisiasi dan menggagalkan inisiasi lawan. Namun, kalau kamu ketemu party 3, ikuti komposisi tim yang ingin mereka mainkan. Sampai sini, kamu sudah paham cara draft. Namun, untuk bisa draft dengan baik, berapa sih hero yang harus kamu kuasai dan siapa aja? Kamu harus lihat ini. Kalau kamu main roam, kamu harus bisa satu roamer tank inisiasi seperti Tigreal, satu roamer tank dive seperti Chow, dan satu roamer support seperti Angela. Kalau kamu main jungle, kamu harus bisa satu jungler tank seperti Fredrin, satu assassin magic seperti Joy, dan satu assassin physical seperti Hayabusa. Kalau kamu main XP lane, kamu harus bisa satu XP laner sustain seperti Ruby, satu XP laner damage seperti Benedetta, dan satu XP laner tank seperti Glue. Kalau kamu main gold lane, kamu harus bisa satu gold laner late game seperti Cloud, satu gold laner yang kuat di lane seperti Granger, dan satu gold laner magic seperti Harith. Kalau kamu main di mid lane, kamu harus bisa satu mid laner late game seperti Cecilion, satu mage burst seperti Valentina, dan satu mage utility seperti Faramis. Tapi kamu wajib tahu semua skill dan pasif hero biar kamu bisa counter game by lawan. Video ini memakan waktu lama banget untuk dibuat. Jadi, join member biar dapat video lebih awal. Dan kalau kamu suka sama video ini, kamu pasti suka juga sama video Monkey Play yang satu ini.